Halo bosku, apa kabar? Semoga bosku baik-baik saja. Terima kasih telah mampir ke channel kecil ini, dan jangan lupa bosku, untuk mendukung channel kecil ini, dengan cara subscribe, like dan komen, karena tanpa dukungan dari bosku semua, channel yang kecil ini bukan apa-apa. Jangan lupa sebelum mulai, diseruput dulu kopinya, serup, serup, Kali ini Nginyol akan membawakan alur cerita Martial Universe atau Wudong Qiankun Season 3 versi novelnya. Oke, tanpa banyak beraauu lagi, kita langsung menuju alur ceritanya. Let's go! Bab 227, Mengalahkan Uther. Cahaya keemasan memenuhi langit. Tak terhitung orang yang menatap bayangan naga emas raksasa ilusi yang terbentuk di dalam cahaya keemasan, ketika kekaguman tebal muncul di mata mereka. Naga, binatang purba dan mitos yang sangat kuat. Bahkan di dunia binatang iblis, itu dianggap sebagai keberadaan tingkat atas. Bahkan, keberadaan seperti itu kemungkinan tidak dapat ditemukan bahkan di seluruh kekaisaran Gritian. Karena itu, orang biasa hanya akan mendengar desas-desus tentang itu, dan bahkan kesempatan untuk melihat sosok ilusi seperti ini jarang terjadi. Hadiah yang diberikan oleh praktisi panggung Nirvana itu memang sangat mewah. Teknik timbangan surgawi kuno tombak dibagi menjadi 4 lapisan. Setiap lapisan lebih kuat dari yang berikutnya. Secara khusus, lapisan terakhir, Heavenly Dragon Halberd, sangat kuat. Lindong menebak bahwa kekuatan serangan ini mungkin mampu menandingi seni bela diri kelas 9 kategori atas tertentu. Yang paling penting, bahkan Lindong saat ini hanya bisa nyaris tidak melakukan serangan hebat ini. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya serangan ini begitu Lindong mampu mengeluarkan potensi penuh dari langkah ini. Cahaya keemasan memenuhi cakrawala sementara bayangan naga emas raksasa tertanam di dalamnya. Samar-samar, gelombang kejut yang sangat menakutkan muncul, menyebabkan kulit kepala beberapa individu yang kuat di tribun menjadi mati rasa. Saat melolong, celah besar sebenarnya muncul antara arena seni bela diri dan tribun. Jelas, mereka takut menjadi kerusakan. Bajingan kecil itu benar-benar memiliki seni bela diri yang mengerikan. Di bawah sinar keemasan yang melingkupi, Luo Jiu, yang tubuhnya membengkak hingga 2 kali ukurannya, tampak sangat kecil. Kemerahan di matanya sedikit menghilang karena tekanan luar biasa yang turun dari udara. Dari area itu, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Tidak peduli bagaimana kamu melawan, aku akan menghancurkanmu dengan palu. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk mundur. Selanjutnya, setelah melakukan transformasi kera iblis, rasionalitas Luo Jiu ternyata menderita. Saat kilatan merah darah melintas di matanya, alih-alih melambat, dia memilih untuk meningkatkan kecepatannya saat dia berubah menjadi kilatan merah. Bayangan palu raksasa melintas di cakrawala, sebelum diarahkan dengan kejam ke bidang emas di langit. Lindong dengan dingin menatap lampu merah yang masuk. Timbangan surgawi kuno Halberd di tangannya mulai bergetar hebat, sebelum skala rumit pada tombak sepenuhnya diangkat, memberikan tombak kuno kesan landak mengerikan, yang menakutkan diisi dengan aura mengancam yang unik. Swoosh, swoosh. Aliran guntur matahari besar yang manjur, Yuan terus-menerus menyembur keluar dari dantiannya, sebelum mereka mengalir ke timbangan langit kuno. Sepertinya untuk menjalankan langkah ini, Lindong harus menggunakan semua kekuatannya. Menggeram. Saat aliran Yuan Power yang kuat mengalir, bayangan naga emas raksasa yang melilit tombak, menjadi semakin seperti kehidupan. Beberapa saat kemudian, mata naga yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Saat cahaya keemasan itu mengalir, auman naga yang tampaknya kuno dan menghancurkan bumi terdengar. Bas-bas. Sama seperti raungan naga bergema, tombak kuno di tangan Lindong tiba-tiba terlontar keluar. Saat naga tombak itu mengeras, dia akhirnya berlari dengan cahaya keemasan yang memenuhi cakrawala. Saat bayangan tombak naga emas melolong, kekuatan Yuan antara surga dan bumi mulai bergetar hebat. Aliran gelombang melingkar Yuan Power yang terlihat mulai menyebar dari cahaya keemasan itu. Samar-samar, ada juga suara guntur bercampur, memberikan kesan yang sangat hebat. Cahaya merah dan emas tampaknya telah membagi udara di atas di arena seni bela diri menjadi 2 sisi. Pemandangan gila ini menyebabkan semua orang menatap dengan kagum. Ini adalah jenis adegan yang cocok untuk pertarungan antara 2 elit sejati.
Ledakan. Kecepatan cahaya keemasan itu sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, itu tercermin pada murid-murid kerumunan. Persis seperti meteor, benda itu berselisih keras dengan sinar merah itu. Gelombang kejut Yuan Power yang sangat tangguh dan buas muncul dari pusat gempa itu, seperti badai. Sementara itu, secara langsung merobek beberapa retakan seukuran lengan di arena seni bela diri. Pada saat benturan, Luo Jiu jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bayangan naga emas itu. Meskipun itu hanya untuk beberapa detik, dia merasa seperti tubuhnya dihancurkan oleh gunung raksasa, bahkan tulang-tulangnya, yang telah diperkuat setelah dia mengeksekusi Devil Ape Transformation, mulai mengeluarkan suara melengking pada saat itu. Saat ini, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya serangan Lindong. Sebuah kilatan merah melintas dengan gagah di matanya, saat Luo Jiu terus menolak sementara geraman pedih mulai muncul dari tenggorokannya. Saat cahaya merah memancar keluar dengan keras, dia menggunakan setiap ons kekuatannya untuk menahan bayangan tombak naga emas yang sangat tangguh itu. Mencoba mengalahkan teknik tombakku dengan kekuatan kasar sendirian. Kamu pasti bermimpi. Lindong dengan dingin menatap Luo Jiu, yang mati-matian melawan bayangan tombak naga emasnya. Kemudian, dia dengan keras membanting telapak tangannya, sebelum cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak dari bayangan tombak naga emas itu. Dentang, tombak kuno itu tergenggam di antara dua prajurit perangnya. Namun, di bawah tatapan Luo Jiu yang bingung, retakan-retakan mulai perlahan muncul pada dua pejuang perangnya. Menggeram. Pada saat ini, bayangan naga emas yang melilit tombak kuno, segera menembus maju, sebelum dengan cepat menerpa tubuh Luo Jiu. Ledakan. 2R. Suara yang sangat dalam meletus di udara, sebelum hampir semua Yuan Power yang kuat berhamburan ke tubuh Luo Jiu langsung menghilang. Segera setelah itu, pakaiannya robek, sebelum dia mengungkapkan rompi yang dia kenakan di bawahnya. Di permukaan rompi itu ada sinar yang bersinar. Sepertinya itu sebenarnya adalah Soul Tracer. Namun, rompi Soul Tracer tingkat rendah jelas tidak mampu menahan serangan hebat seperti itu. Oleh karena itu, ketika bayangan naga emas itu, yang mengandung fluks yang sangat menakutkan mulai menyebar, cahaya di rompinya dengan cepat redup. Kemudian, retakan mulai muncul dan tumbuh, sebelum meledak dengan ledakan keras. Berdengung. Ketika pertahanan terakhirnya jatuh, wajah Luo Jiu hampir seketika menjadi pucat seperti salju. Kemudian, darah segar terus mengalir keluar dari mulutnya, sementara samar-samar, suara tulang yang patah bergema keluar. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, tubuh Luo Jiu terlempar ke udara, sebelum ia dengan keras menghantam arena seni bela diri. Seketika, tanda goresan hampir 100 kaki muncul di arena. Sementara itu, noda darah berserakan di sepanjang tanda goresan, menghasilkan pandangan yang menusuk dan berdarah. Hasilnya sepertinya diputuskan dalam sepersekian detik. Bayangan tombak naga emas itu memiliki kekuatan yang tampaknya tak terhentikan karena benar-benar membuldoser melalui semua serangan dan pertahanan Luo Jiu. Praktisi elit tahap penciptaan formulir canggih benar-benar dikalahkan. Ketika mereka menatap Luo Jiu, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, arena seni bela diri menjadi sangat sunyi. Sementara itu, wajah setiap anggota Bloody Vulture Martial Dojo sekarang sepucat salju. Bahkan, beberapa dari mereka mulai mundur secara diam-diam. Alasan mengapa Bloody Vulture Martial Dojo mampu menjadi sombong ini sepenuhnya karena keberadaan Luo Jiu. Namun, sekarang, setelah Luo Jiu menderita kekalahan total, pilar yang mendukung dojo seni bela diri mereka hancur. Untuk Bloody Vulture Martial Dojo, ini pasti akan menjadi pukulan kritis. Tentu saja, berbeda dengan malapetaka dan kesuraman di Bloody Vulture Martial Dojo, di Martial Eagle Dojo, setelah beberapa saat hening, suara perayaan yang menghancurkan bumi meletus keluar sebelum mereka berbalik dan menatap tajam pada pemuda itu, melayang-layang di udara. Kami benar-benar menang, gumam Jiang Lei pada dirinya sendiri, saat tangannya terus bergetar. Jelas, dia sangat tersentuh di dalam hatinya. Sementara itu, matanya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan juga. Huf, berdiri di samping, tangan seperti batu giok Jiang Sui dengan lembut menekan daerah dadanya yang membengkak, saat kekhawatiran di antara alisnya mulai berangsur-angsur menghilang. Swoosh! Kaki Lindong melangkah ke bayangan pedangnya, saat dia menatap Luo Jiu dengan dingin.
Saat dia mengulurkan tangannya, timbangan surgawi kuno tombak segera kembali ke tangannya. Kemudian, sosoknya dengan ganas menukik ke bawah, sementara tombak kuno di tangannya secepat kilat diarahkan ke Luo Jiu itu. Ketika dia merasakan angin masuk yang ganas itu, mata Luo Jiu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, sebelum dia berteriak dengan sedih, "Aku mengakui kehilanganku." Berdengung, tepi tombak yang tangguh berhenti tepat di depan dahi Luo Jiu. Namun, angin kencang yang hebat itu masih menyebabkan goresan di wajahnya, sebelum darah segar terus mengalir keluar. Lindong menatap Luo Jiu, yang sekarang panik, sebelum dia perlahan berkata, "Keluar dari Great Eagle City." Ketika dia mendengar kata-kata ini, wajah Luo Jiu mulai berkedut dengan keras. Setengah saat kemudian, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan enggan. Namun, ketika dia mencoba berdiri dengan menyeramkan, kilatan jahat dan beracun tiba-tiba muncul di matanya yang tertindas. Saat kilatan beracun itu muncul, Luo Jiu tiba-tiba mengangkat tangannya. Segera, area di bawah telapak tangannya benar-benar mulai menggeliat. Kemudian, puluhan sinar cahaya kecil menembus kulitnya, sebelum mereka secepat kilat berlari ke arah Lindong. Samar-samar, ada bau darah yang muncul dari sinar-sinar itu. Jelas, mereka ditutupi dengan racun yang mematikan. "Lindong, hati-hati!" Serangan menyelinap yang tiba-tiba menyebabkan semua orang panik, karena Jiang Lei buru-buru berteriak. Sinar itu tumbuh dengan cepat di dalam mata Lindong. Namun, saat mereka akan mengenai dahinya, aliran energi mental menyembur keluar dari balik mata yang terakhir. Bas-bas! Itu puluhan sinar cahaya berubah menjadi jarum beracun, yang sehalus bulu sapi, sebelum mereka melayang di depan Lindong. Kemudian, mereka semua jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Ketika dia melihat bahwa serangan menyelinap terakhirnya telah gagal, jantung Luo Jiu berubah sedingin es seketika. Tanpa basa-basi lagi, ia segera memanfaatkan semua kekuatan Yuan yang tersisa di tubuhnya dan mencoba untuk mundur. Berdengung. Namun, kali ini, Lindong tidak memberinya kesempatan kedua. Saat dia menjejakkan kakinya ke depan, kilatan dingin ditarik oleh tombak kuno di tangannya, sebelum kilat cepat meretas ke arah lengan Luo Jiu. Darah segar memancar keluar, sebelum lengan yang robek diterbangkan. Sebelum Luo Jiu bahkan sempat berteriak, tombak itu melintas sebelum itu sangat menghantam dadanya. Bas! Cih! Seteguk darah segar lagi, penuh dengan organ-organ dalamnya yang robek, dimuntahkan, sebelum tubuh Luo Jiu terpesona. Kemudian, dia dengan sembunyi-sembunyi mendarat di daerah di mana anggota Bloody Vulture Dojo berada. Saat tubuh Luo Jiu terbang maju, Lindong mencengkeram telapak tangannya, sebelum kekuatan hisap muncul. Kemudian, dia langsung menyedot tas Qian Kun yang terletak di pinggang Luo Jiu. Begitu sampai di telapak tangannya, dia dengan diam-diam menyimpannya. Ledakan. 2 arc. Ketika mereka menatap Luo Jiu yang tampak mengerikan, yang jatuh dengan keras di tanah, semua orang tahu bahwa di masa depan, Bloody Vulture Martial Dojo tidak akan lagi ada di Great Eagle City.